Nggih. Cek. Nggih, sebentar kedap. Saged terlihat nggih Ayah Bunda kaitannya dengan informasi kurikulum? Ustadz yang muncul chat Ustadz. Oh, yang muncul chat. Chat WhatsApp. Sebentar. Oh ini. Terlihat Ustadz dan Ustadzah, Ayah Bunda? Ya. Ya, terlihat. Oke. Terlihat Ustaz. Sakit nggih? Nggih saged. Alhamdulillah nggih. Sekali lagi keputusan ini adalah hasil di pimpinan nggih, kemudian mendapatkan masukan dari para guru kaitannya dengan sosial juknis pas nggih. Memang kita ini tapi kok nggak kelihatan punyaku. Ibu Ustadzah Ram. Masih folder Ustaz. Filenya belum terlihat. Belum diklik Ustadz, filenya belum dibuka. Oh ya saya grogi. Santai Pak. Sudah? Ya, Ya, sudah. Oke, matur nuwun, mohon maaf. Insya Allah sekolah dalam hal ini ingin memang memperbaiki sistem dalam arti sistem ini harus berjalan lebih baik nih meskipun suasana terbatas pandemi, tetapi kemudian insya Allah tetap kita utamakan juga meskipun nanti ada hal-hal yang sifatnya perlu kita rembuk bersama ya kita nanti bisa kita bicarakan, tetapi sekali lagi Ayah dan Bunda, hasil sekolah dalam hal keputusan tentang juknis pelaksanaan PAS ini adalah hasil dari pimpinan dan mempertimbangkan masukan dari para guru nggih. 2 atau 3 kali kita syurok di forum rapat, ini adalah hasil terakhir yang kemarin kita sampaikan di pagi tadi nggih kaitannya dengan surat revisi insyaallah. Dan monggo nanti Ayah Bunda dari kelas 4 bisa memberikan tanggapan kaitannya dengan juknis yang memang secara khusus ini agak berbeda dengan juknis PTS 1 kemarin. Yang pertama kaitannya dengan tatap muka, memang sampai bulan November ini memang sekolah masih belum diizinkan nggih kaitannya dengan pelaksanaan pembelajaran. Kalaupun itu ada kegiatan yang tadi disampaikan adalah konsultasi belajar terbatas, itu kemarin dari dinas diminta itu inisiatif dari komite paralel. Jadi bukan sekolah yang menentukan, tapi kerjasama dengan komite paralel agar mengizinkan anaknya konsultasi belajar di sekolah dengan mengutamakan materi-materi literasi, numerasi ataupun calistung di kelas bawah. Kemudian yang kedua, kita melihat evaluasi waktu mengerjakan pengerjaan soal PTS kemarin, bahkan sejak PAT itu durasinya terlalu lama, sehingga kita perlu dalam hal ini kita ingin membatasi sehingga nanti ada pertimbangan lain juga. Kenapa kok kita membatasi? Karena memang pekerjaan selama online ini bagi kami Ustadz dan Ustadzah ini sangat ekstra, kaitannya dengan menyiapkan materi, kemudian memberikan nilai tugas ataupun tanggapan balik itu hampir kurang lebih ya sekitar sampai jauh malam. Nah inilah kita batasi mungkin nanti di PAS kaitannya biar ada sistem yang benar-benar sejak pagi sampai jam 3 misalkan nanti benar-benar waktu pas, kemudian semalamnya nanti bisa digunakan untuk belajar jadwal berikutnya. Kemudian pertimbangan yang ketiga, memang secara hasil dari Kemendikbud kaitannya capaian selama masa pandemi ini, hasil itu tidak terlalu diutamakan karena memang tidak kaitannya di ketuntasan dari capaian kurikulum, tetapi sekolah dalam hal ini ingin melihat kredibilitas, validitas hasil
Ya meskipun dengan dua sistem ini nanti keterlibatan orang tua tetap ada, paling tidak nanti meminimalkan dalam tanda kutip, meminimalkan keterlibatan orang tua hanya sebagai pengawas. Ya kita tidak seudon dengan hasil yang kemarin, tetapi kita ingin melihat kredibilitas hasilnya seperti apa, itu harapan kami. Dan sekali lagi para orang tua tidak usah galau, resah kaitannya dengan hasil sama pandemi. Nilai itu insya Allah dari sistem yang kami gunakan di penilaian minimal untuk KKM itu sangat sudah kita kita buat rumusnya, tetapi kaitannya dengan kredibilitas hasil kita ingin mengetahui kaitannya dengan semester pertama di kelas tahun pelajaran ini seperti apa. Mungkin hasil PTS tadi di kelas 4 alhamdulillah baik ya, dan saya melihat memang tidak hanya kelas 4 juga, dari kelas 1 sampai kelas 6 kemarin ketika kami rekap secara manual pun juga rata-rata sangat bagus, bahkan jauh lebih bagus dari masuk normal. Ini kan kita perlu kredibilitas. Oh, nggih. Nggih. Oke, untuk yang ketiga kaitannya kredibilitas hasil ini paling tidak nanti mendekati meskipun dari dua sistem ini keterlibatan orang tua ya tetap ada, tetapi paling tidak ada perbedaan dengan PTS kemarin yang memang secara waktu poin B tadi memang pengerjaannya jauh lebih lama, bahkan hampir 12 jam ya, hampir 10 jaman lebih ya, dari pagi sampai jam 9 malam kemarin. Nah, kemudian dari keputusan kami di sekolah dengan mempertimbangkan masukan dari pimpinan, kemudian Korel Korbit, kemudian rapat guru hari Jumat terakhir kemarin, kita ingin membuat dua sistem. Yang pertama adalah sistem online. Sistem online di sini adalah, ini mungkin sudah biasa di pembelajaran juga, jadi wali murid menyediakan perangkat online kaitannya dengan jaringan internet ya, baik HP, laptop, gadget, atau tab, monggo ini kebutuhan untuk kondisi hari ini. Mungkin untuk sebagian wali murid alhamdulillah sudah tidak masalah ya. Kemudian yang kedua, soal PAS yang awal mulanya itu akan kami kirim kurang lebih jam sesuai dengan kelasnya ya, kelas atas dan kelas bawah. Tetapi kemarin ada masukan paling tidak dikirim pagi lah, setelah subuh misalkan 4:30. Kemudian maksimal jawaban itu kita batasi yaitu 12:30. Sehingga dari sini durasinya masih sangat cukup, yang normalnya 4 jam ini sudah kita buat selama kurang lebih 8 jam. Nah, kemudian yang ke C, maaf loncat nggih. Tadi sama dengan di tim kelas 4. Kalau kemarin mungkin masih 2 sampai 3 kali pengerjaan, tetapi memang besok akan benar-benar kita batasi yaitu 1 kali submit sehingga anak itu benar-benar sudah siap saat PAS. Kalau tadi disampaikan dari Ustadz Sumardi, kalau buka sudah harus siap, sudah harus masuk. Nah, ini rencana kami juga hampir sama. Jadi online-nya itu benar-benar sudah anak-anak sudah siap, bukan sekedar melihat-lihat. Nah, inilah sistem yang pertama yang kami tentukan kaitannya dengan online. Kemudian dari sistem online ada sistem offline-nya. Tetapi di sini ada semacam konsekuensinya juga ya. Kalau online-nya tadi ada konsekuensinya juga, tetapi offline ini juga membawa konsekuensi. Yang pertama, ini belum kami ralat ternyata. Nanti baik online atau offline, nanti orang tua mengisi GF. Nah, ini GF-nya baru besok pagi ingin saya share ke para pimpinan kaitannya mendapatkan masukan. Jadi nanti wali murid mengisi online atau offline karena kita perlu data. Khususnya yang offline karena sekolah nanti siap memfasilitasi soal yang nantinya akan diambil. Nah, kaitannya dengan waktu pengambilan untuk kelas bawah kita upayakan jam 7 sampai jam 8 itu soal sudah siap ya, diambil ke sekolah sehingga dari kerahasiaannya pun juga yang offline juga terjaga ya, tidak menginap 2 atau 3 malam sesuai dengan jadwal di kelasnya. Kemudian yang kelas atas 4, 5, 6 itu kurang lebih jam 8:30 sampai jam 9:30. Seandainya misalkan punya adik di kelas 1, 2, 3, insya Allah nanti kalau mau mengambil yang kelas atas pun bisa. Yang penting komunikasi dengan wali kelasnya. Jadi tidak klik juga ini waktunya.
Dan insya Allah nanti para guru pun juga harus sudah standby sesuai dengan jam kerja, jam 7.15 atau bahkan jam 7 nanti juga sudah siap di sekolah untuk menyiapkan itu. Tetapi kita buat 2 gelombang ini, harapannya yaitu mengutamakan protokol kesehatan COVID yang ini memang menjadi hal yang utama selama masa pandemi. Kemudian yang C, waktu pengembalian LJS itu yang offline kita sampai sholat asar kurang lebih jam 15 ya. Nah, nanti ada guru piket dari tiap paralel yang kita rekomendasikan. Nah, kalau melihat waktu yang offline pun juga secara waktu juga sudah kita lebihkan, yaitu 2 jam ya, 2,5 jam ya, dari 4 jam sampai 6,5 jam atau bahkan lebih dari itu. Nah, harapannya juga kami juga meminta kepada wali kaitannya dengan pengambilan dan penyerahan LJS karena ini bagian dari ketepatan juga. Artinya baik sistem online atau offline itu memang kita jalankan hampir bersamaan. Nah, kemudian kemarin ada masukan juga, misalkan kalau soal dikirim pagi secara online, wali murid pun juga masih bisa mengeprint sendiri, menggandakan sendiri, tidak harus dari sekolah. Tetapi sekolah pun juga siap seandainya nanti menggandakan, sehingga disinilah nanti orang tua juga wajib mengisi kaitannya dengan jumlah penggandaan yang harus kami sediakan. Nah, tetapi kalau mau print sendiri, monggo dipersilahkan. Nah, monggo nanti kaitannya kalau mau print sendiri, jawaban itu bisa dikirim secara online atau offline. Monggo ini pilihan juga. Tapi yang jelas ini salah satu bentuk tawaran yang kami sampaikan ke wali murid. Kemudian untuk khusus kelas 1, 2, 3, biasanya kan menggunakan soal ya, tidak menggunakan LJS ini. Mungkin kalau kelas 4 sudah menggunakan LJS, tapi mungkin kelas 4 tahun ini kan belum pernah menggunakan LJS. Dan insya Allah kalau LJS-nya itu lembaran 1 lembar ya, nanti sudah ada pilihan gandanya nomor 1 sampai 30 atau 25 kemarin. Sudah kita setting, anak cukup menyilang saja yang offline. Tapi kalau online langsung masuk ke sistem. Kemudian secara durasi waktu, bagian online dan offline kita buat hampir sama, meskipun tidak sama persis, tetapi hampir sama lah. Dan secara waktu memang lebih. Dan biasanya dari waktu mengerjakan setiap muatan mapelnya, itu biasanya kalau di sekolah itu anak-anak tidak sampai waktu batas akhir, kecuali biasanya mungkin untuk muatan mapel tertentu tetapi untuk mapel-mapel yang insya Allah tidak terlalu dalam tanda kutip numerasi atau matematika insya Allah sangat cukup. Nah, ini mudah-mudahan 6 banding 6,5 ini dengan segala pertimbangan kita buat hampir bersamaan. Sehingga dari sini kami tidak ada yang istilahnya mengunggulkan secara khusus baik offline atau online, meskipun 2 waktu tadi yang berbeda, tetapi kurang lebih sama ya. Sehingga keduanya berjalan dalam waktu yang bersamaan. Nah, mungkin nanti ada kendala-kendala hal yang sifatnya teknis ya, entah mengambil soal, mengembalikan, kemudian kaitannya dengan aktivitas ayah bunda kaitannya dengan kerja. Nah, nanti bisa kita komunikasikan. Tetapi kita ingin benar-benar waktu ujian ini kita batasi lebih 6 jam lebih cepat dari kemarin. Kalau kemarin maaf sampai jam 21 batas akhirnya, tetapi besok baik yang offline ya itu sampai jam 3, tetapi yang online kurang lebih ya sampai jam 12:30 lah. Dan ini nanti mungkin ada diskusi dari ayah bunda. Kemudian kaitannya dengan ada kendala, nah nanti kita sharingkan mungkin di kelas 4 apa yang muncul nanti kita buat rekomendasinya seperti apa. Meskipun di sini saya sudah menampilkan, saya sengaja belum menyampaikan dulu, mungkin nanti ada tanggapan dari ayah bunda dulu. Kemudian jika nanti di bulan Desember SK Gubernur itu sudah diperbolehkan untuk tatap muka, kita juga akan segera menyiapkan plan B. Plan B-nya seperti apa? Lah ini masih kita siapkan dulu tatap mukanya dengan yang mau ujian seperti apa. Nah, memang ini plan A kami seperti ini ayah bunda jadi ini plan A kami dari sekolah. Kemudian nanti kalau memang sudah diizinkan di awal Desember, meskipun hari efektif itu tinggal 1 pekan kemudian tanggal 7 itu sudah pas penilaian lagi ya, kita nanti menyesuaikan. Kemarin ada masukan menggunakan metode home visit dengan kondisi ya dalam hal
penyiapan tempat paling tidak bisa lebih longgar nih, atau nanti mungkin di sekolah dibuat shift. Lah ini masih kita komunikasikan, masih kita rembuk sebelum ada keputusan. Tetapi sekali lagi plan A kami adalah offline sama online ini benar-benar kita jalankan bersama dengan 3 pertimbangan utama tadi. Nah, kesimpulan secara khusus baik offline dan online, yang pertama kita ingin benar-benar mengefektifkan waktu pengerjaan PAS, baik secara online dan offline. Misal malam harinya nanti anak-anak sudah kita arahkan untuk belajar. Non sewu nggih, kemarin itu dengan sistem sampai jam 21, karena di Juknis dari panitia itu setiap 3 jam guru yang mapel yang menjadi pengawas dari itu kita minta untuk mengupdate. Termasuk kami di kelas 5 kemarin setiap jam 9, jam 12, jam 3, kemudian jam 6 sampai jam 9 itu mengupdate, yang kadang itu terus terang guru malah lebih ekstra juga di sini. Nah, inilah paling tidak dengan mengefektifkan waktu PAS yang 6 jam lebih awal selesainya, harapan kami juga anak-anak nanti dalam hal belajar pun terarah. Kemudian yang kedua, meminimalkan peran orang tua secara khusus. Meskipun kita nggak menjamin sistem ini 100%, tapi paling tidak dari evaluasi membandingkan yang PTS kemarin, ada sedikit pergeseran dari orang tua ya. Ya memang kalau penilaian di sekolah kami mendampingi jelas, tapi dalam mengajari mungkin dalam hal-hal yang mungkin soal kurang jelas kita ingin menyampaikan bisa kita sampaikan. Tetapi dalam hal ini kami ingin meminimalkan peran orang tua. Mendampingi boleh, tetapi dalam hal mengajari itu yang kemarin mungkin masih menjadi entah temuan atau apa, kita masih mendapatkan informasi. Tapi bukannya kami sebenarnya, tapi kita ingin meminimalkan peran itu. Kemudian yang ketiga, menjaga dan membangun kemandirian anak, baik dalam penilaian atau tanpa orang tua. Nah inilah yang kadang tidak bisa digantikan pendidikan selama masa pandemi. Jadi kemandirian anak, karakter anak ini yang memang tidak bisa selama dari ini kalau nggak terpantau kita nggak bisa. Tetapi benar-benar kita ingin karakter ini selama masa pandemi anak juga punya motivasi, punya semangat kaitannya dengan belajar. Kemudian yang keempat, maaf nih kaitannya dengan yang tadi saya sampaikan, tugas guru setidaknya bisa terkurangi dari segi frekuensi waktu. Ya. Karena maksudnya setelah jam 15, guru tidak perlu mengecek kembali siapa yang belum pas. Nah inilah evaluasi PTS kemarin yang secara online guru bahkan sampai larut malam mengingatkan siswa. Bahkan tadi ada yang sampai jam 12, ini luar biasa. Sehingga anak-anak sudah kita arahkan secara timing itu sudah kita arahkan untuk persiapan paginya ataupun sesuai dengan jadwalnya. Kemudian ini jadi menjadi pertimbangan hasil PAS 1 harapannya itu minimal mendekati kredibilitas yang ada. Sekali lagi gelisah masalah SAS ini, kami juga perlu memahamkan kaitannya dengan hasil. Memang hasil ini bukan yang utama, tetapi kami dari sekolah ingin mengetahui feedback hasil yang benar-benar nanti bisa menjadi tugas di semester berikutnya ataupun kelas berikutnya. Karena memang untuk pandemi ini mungkin hampir di semua sekolah bisa juga hasilnya bagus-bagus. Tetapi kita juga ingin sekolah punya sistem yang baik. Ya mungkin maaf kalau anak SD berbeda dengan SMP, SMA yang secara kemandirian mungkin masih perlu banyak didamping untuk anak SD. Tetapi kita ingin sejak dini kemandirian itu benar-benar juga sudah kita tanamkan di sekolah. Nah dari poin tersebut, sekali lagi, semua ada plus minusnya dengan keputusan baru ini. Yang berbeda dengan PTS 1 adalah menyiapkan perangkat-perangkat penilaiannya itu dan sambil melihat situasi dan kondisi yang ada. Yang kedua, baik sistem online dan offline, insya Allah ini adalah hasil kami di pimpinan dan dengan para guru berdasarkan masukan-masukan yang ada, sehingga kewajiban sekolah sebagai satuan pendidikan adalah mohon maaf, kita ingin membuat sistem ini yang baik, proses dan mekanismenya. Nah, mungkin secara garis besarnya itu, saya kira nanti kami perlu tanggapan secara langsung dari ayah bunda kelas 4, dan insya Allah seandainya nanti bisa kami berikan tanggapan balik akan kami jawab. Seandainya belum bisa, nanti insya Allah akan kita komunikasikan
para pimpinan. Tetapi yang jelas kami sangat mengharapkan sekali dukungan dari ayah bunda dengan segala kondisi, baik sistem online dan offline yang sudah kita putuskan lewat forum musyawarah ini. Kami perlu istilahnya didukung ya kaitannya. Tapi insya Allah dari segi kemudahan tetap kita upayakan. Tetapi dari segi waktu memang kita batasi dalam arti lebih awal selesainya dari PTS 1. Mungkin ini sebagai gambaran sosialisasi kami dan mungkin mohon maaf mungkin ada 2 kali surat pas ya kaitannya dengan revisi-revisi. Sekali lagi mohon maaf karena memang ide-ide dari teman-teman kemarin memang salah satu adalah masukan juga jadi bahan pertimbangan dan insya Allah ini final ya kaitannya dengan keputusan ini dan monggo nanti kami perlu tanggapan juga dari orang tua di kelas 4. Mungkin ini Ustadzah Alfi, jazakillah atas waktunya. Monggo nanti kami diberikan tanggapan dulu baik dari Ustadz dan Ustadzah kelas 4 yang mungkin ada yang belum jelas ataupun kaitannya dari para orang tua. Jazakumullah khairan katsira. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, ayah bunda, luar biasa sekali persiapan sekolah untuk penyelenggaraan PAS. Tentu saja sekolah selalu mengupayakan hal yang terbaik dan memang harus ada sesuatu yang bisa kita diatur gitu ya supaya kita bisa melihat sebenarnya capaian atau ketuntasan dari anak-anak itu seberapa begitu ya, karena memang sudah menjadi rahasia umum bahwa ketika ujian orang tua yang mendampingi kadang-kadang juga membantu begitu sih, sehingga nilainya tuh luar biasa dan belajar di sekolah itu kalau dilihat dari nilainya keberhasilannya berapa persen Ustaz Sumardi? Sampai nilai rata-rata matematika Ustaz Sumardi yang biasanya harus membuat Ustadz berpikir keras gimana caranya, yang hari ini semua nilai Ustadz Sumardi membuat Ustadz Sumardi tersenyum bahagia begitu. Baik ayah bunda, untuk selanjutnya kami persilahkan untuk memberikan komentar, pertanyaan, masukan dan hal yang lain. Silahkan. Izin, Us. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Parmin. Ya, Us. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas informasinya. Nanti kami juga mohon pertimbangan ini terkait untuk kalau masalah nilai kami tidak begitu ya. Yang jelas ada kesulitan kami Us untuk orang tua, kebetulan kami dua-duanya bekerja. Nah, ini yang jadi kesulitan kami ketika dua-duanya bekerja itu untuk mengkondisikan anak itu agak sulit. Jadi yang harus Ustadz-Ustadzah pahami juga, suasana belajar di rumah dengan suasana belajar di sekolah itu jauh berbeda. Ini yang menjadi kesulitan kita. Jadi kalau anak-anak di sekolah semua tertata rapi, semua tersusun dengan jelas. Nah, ini permasalahan kami ketika anak di rumah itu adalah gangguan terbesar adalah lingkungan, Us. Jadi lingkungan kami itu anak-anak tidak ada tugas-tugas dari sekolahan yang online sehingga kalau pagi itu sudah banyak yang istilahnya ngajak main dan sebagainya. Nah, ini godaan tersendiri bagi kami dan ini sulit apalagi kami dua-duanya bekerja. Ini mohon bantuannya nanti terkait dengan waktu, mungkin bisa enggak ini ada gelombang yang kedua gitu misalnya. Gelombang kedua itu monggo waktunya dibatasi nggak apa-apa. Yang jelas kami pagi itu biasanya saya efektif mendampingi anak belajar itu hari Sabtu dan hari Ahad, Us. Ini terus terang kami sampaikan ya, biar nanti bagaimana kesulitan kita sebagai orang tua ngajarin anak untuk bisa belajar. Itu pun dengan langkah-langkah yang sudah harus ya istilahnya kadang ya kita
perlu keras gitu dan sebagainya. Sama yang pagi itu baru bisa belajar setelah sholat subuh dari masjid. Untuk malam hari itu belajar sangat sulit karena anak sudah capek untuk belajar. Sehingga ketika kita pelajari itu sudah ngantuk, dan kalau sudah ngantuk itu isinya uring-uringan. Gitu. Nangis, kalau udah nangis ya sudah, nanti wis nggak bakalan bisa masuk. Sehingga praktis, non sewu ini kami bisa mengajari itu paling habis subuh sama hari Sabtu, Minggu itu full kami belajari dari pagi sampai siang, nanti sore, hari Ahad juga belajar gitu. Ini mohon bantuannya terkait dengan waktu pengerjaan juga nanti kami mohon dispensasi bagaimana. Bukan masalahnya saya tidak memperdulikan monggo berapapun nilainya, tapi untuk mengkondisikan anak ini yang butuh ekstra, butuh waktu. Jadi kami terkait dengan perangkat juga. Perangkat ini kalau kita anak dibiasakan untuk ini, sepertinya belum bisa untuk diculke gitu. Meskipun yang ngerjakan anak-anak, tapi biasanya harus ditungguin orang tuanya. Seperti itu. Ini mohon kebijakannya nanti terkait dengan waktu pengerjaan. Kami kalau bisa pagi sekali soal sudah dikirim, sehingga nanti kami bisa menyiapkan 4:30 tadi, 4:30 sudah dikirim, sehingga kami bisa siapkan, kita print, kita silahkan dikerjakan, tapi kita tungguin. Kalau nggak ditungguin nanti lari, Us. Udah lari nggak. Apalagi kalau bapak ibunya sudah berangkat kerja 6:30 kami berangkat, itu sudah nggak bisa dipantau lagi karena lingkungannya. Jadi kendala terbesarnya adalah lingkungan. Anak-anak di lingkungan kami itu di kampung itu 4 RT itu semuanya dia kenal. Jadi banyak sekali teman-temannya yang kesulitan kan. Mohon nanti bisa soalnya bisa lebih pagi. Ya, ini Us, anaknya Us. Ini yang kalau di Iya. Baik, cekap ya Pak J. Monggo Ustadz silahkan untuk menanggapi. Ya, gitu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Suparmen atas respon kaitannya dengan memberikan tanggapan. Insya Allah kami juga kemarin memang ketika memutuskan ini berangkat dari satu ide, kemudian berkembang ke pimpinan, ke Korel Korbit, ke teman-teman guru, memang masih ada kemudahan-kemudahan yang memang nanti bisa disampaikan ke wali. Memang dalam hal ini mungkin kalau anak kelas 3 naik kelas 4 memang peralihan dari kelas bawah ke kelas atas dan ini memang menjadi tantangan mengajar anak-anak usia sekolah dasar di masa pandemi. Meskipun maaf orang tua sudah menyediakan fasilitas perangkatnya, tetapi memang dalam hal pendampingan ini masih sangat diperlukan. Kemarin memang muncul permasalahan bagaimana seandainya nanti jika wali itu baik ayah atau bunda itu bekerja rutinitas dari pagi sampai sore. Nah, kemarin kita berikan alternatif. Seandainya itu memang benar-benar kondisi yang memang tidak bisa dihindarkan kaitannya dengan aktivitas orang tua, ya kita kemarin memberikan solusi. Misalkan Ananda dibawa saja ke sekolah, nanti biar Ustadz dan Ustadzah itu menunggu. Tetapi ini jangan dipublis ke semua dulu. Tapi yang penting orang tua kita perlu datanya dulu. Yang seperti itu ada berapa di kelas 4. Yang itu ada berapa di kelas yang lainnya. Ini baru kita nanti siapkan di angketnya. Nah, atau secara khusus nanti bisa menyampaikan ke wali lewat kelas 4, lewat Ustadz Sumardi nanti bisa laporan. Seandainya memang benar-benar wali itu secara kondisi memang tidak kondisi pekerjaan yang tidak bisa dihindari dari rutinitas selama 4 hari itu, ya silahkan kami memberikan izin dalam tanda kutip dibawa saja ke sekolah, nanti teman-teman di paralel itu bisa menunggu Ananda dan bisa mengerjakannya di sekolah. Tapi ini memang dalam kondisi yang darurat. Selagi masih bisa online dengan segala konsekuensinya ataupun offline, monggo itu dimaksimalkan dulu. Tetapi kalau memang ada permasalahan di aktivitas, kemarin sekolah membolehkan dalam tanda kutip seperti konsultasi terbatas, pendampingan, kita dampingi aja dia. Nah, kemudian kaitannya dengan nilai, alhamdulillah dari Pak Suparmen tidak terlalu meskipun nilai itu juga tidak penting atau enggak, lihat hasil dari paling enggak seperti apa
benar yang karakternya ini terjaga sehingga semangat motivasi belajar dan ibadahnya ini yang memang perlu kita kawal. Insya Allah nanti teman-teman juga akan memberikan kemudahan gitu. Tetapi yang jelas itu tawaran yang sengaja tadi saya hiddenkan gitu. Seandainya sekali lagi orang tua dalam hal ini, dalam hal pekerjaan tidak bisa membersamai secara penuh di rumah, tidak ada yang membersamai entah sehingga moga bisa dibawa ke sekolah paginya sehingga nanti saat pulang atau lewat sarana gojek bisa di salah satu alternatif seperti itu. Nah, moga pripun Pak Suparmin seperti itu tawaran evaluasi balik kami. Kalau bisa, mohon izin Us, kalau bisa soal tadi betul-betul 4:30 bisa enggak Us? 4:30 sudah di-share misalkan, sehingga kami 4:30 itu bisa ambil, masih bisa memungkinkan, nah pas pagi itu biar dikerjakan, sehingga nanti kami berangkat kerja, itu sudah selesai gitu maksud saya. Kalau bisa itu, saya kira saya pilih itu Us, biar nanti kami juga nggak repot, bolak-balik mikirin, karena terus terang kami biasanya berangkat 6:30, itu pulang tuh habis maghrib atau habis ngisa baru pulang. Nah, itu yang kendala kami. Insya Allah itu Yus, untuk soal online memang ini salah satu masukan juga kemarin di forum guru. Awalnya mulanya kami alternatifnya itu jam sesuai dengan batas kelasnya gitu. Sehingga kita maksimalkan pagi itu ya udah kita berikan kemudahan. Insya Allah ini nanti jadi juknis di pas besok kaitannya dengan online. Sehingga soal online jam 4:30 atau bahkan sebelumnya jam subuh kan sudah jam 4 sekarang. Itu insya Allah sudah kita minta ke para guru untuk mengirim sesuai dengan sistem yang kita minta. Tapi yang jelas kita hanya membatasi tapi mudah-mudahan nanti ini bagian dari perbaikan yang ingin kami sampaikan. Insya Allah sakit Bapak nanti kita sampaikan ke para guru lewat. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Suparmin atas tanggapannya. Monggo Bu Alfi yang lain kalau masih ada. Assalamualaikum Pak. Oh, Bunda. Silakan Bu Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya ini apa itu itu kan ada 2 sistem online sama offline. Nah, kita misalkan milih yang offline. Nah, itu lain misalkan hujan gitu terus kita beralih ke online itu boleh nggak ya, Us? Boleh. Kita permudah boleh Bunda. Terus apa tak Pagi ngambil offline pagi kan ngambil soal terus mau ngumpulin hujan deras terus itu kerjaannya itu jawabannya dikirim lewat online itu ganti gitu boleh ya? Ya kemarin ada alternatif. Soal offline itu kalau orang tua bisa ngeprint sendiri boleh, kemudian jawaban lewat sistem LMS atau lewat GF kita bolehkan. Boleh. Oh gitu. Memang kemarin kondisi pertimbangan mungkin akhir-akhir ini sudah masuk di musim penghujan, mendekati musim penghujan, bahkan sudah beberapa hari yang lalu sangat deras nilai ini. Nanti kita fleksibel aja Bunda kaitannya dengan tidak saklek, artinya ya kita melihat seandainya mau beralih dari ngambilnya secara offline kemudian pengisiannya secara online kita perbolehkan kemarin di rapat itu boleh. Oke, makasih Ustaz Eko. Terima kasih. Assalamualaikum. Ibu Yani? Ya. Ada pertanyaan lagi? Udah, Menambahkan sedikit ya. Ustaz. Ya, kalau tadi Bu Yani mau beralih ke misalnya karena suatu kondisi, kemudian hujan dan sebagainya, dan kemudian terkendala pengantaran, yang harus diingat bahwa sistem online itu bisa submit jam 12:30 Bun. Itu yang harus diperhatikan. Jadi nanti kalau mau nganter kok dilalah hujan lewat jam 12:30 di sistem tidak bisa begitu. Jadi amannya sebenarnya ya kalau ada kesempatan kemudian ngirim jawaban di online saya kira tidak masalah. Kemudian nanti bisa nganter kembali lembar jawabnya juga tidak apa-apa. Menurut saya begitu. Gimana Ustaz Eko?
Oh, misalkan itu kemudahan, artinya kaitannya dengan 0,5 itu memang batas maksimal, gitu. Tapi misalnya dalam kondisi tertentu nanti faktor cuaca ya nanti bisa kita konfirmasikan lagi ke teman-teman di guru. Tapi insya Allah prinsip ini bagian dari sistem perbaikan yang memang kita lebih efektifkan waktunya, gitu, kaitannya dengan batas akhir. Memang kemarin ada masukan bagaimana kalau online juga jam 3. Jadi memang menjadi pertimbangan. Tapi yang jelas kita putuskan dulu sampai jam kurang lebih 0,5 atau jam 1 dulu. Nanti bisa kita komunikasikan lagi. Ya, tapi yang jelas mengefektifkan waktu saja kita. Amannya sampai jam 3 semua aja, Us. Nanti kalau hujan kan bisa beralih ke online. Ya, nanti kita tapi bismillah lah. Prinsipnya tetap kemudahan, Bunda. Kita enggak tetapi batasnya memang kita atur memang. Karena di pandemi, Tat. Kita jadikan pertimbangan juga. Tapi untuk sementara sampai jam 0,5 dulu, nggih. Nanti kali ini masih ada waktu, nggih. Kita masih butuh data, baik yang online atau offline yang kriteria-kriteria tadi ngeprint sendiri, kemudian jawaban ke GF ini masih kita siapkan datanya dulu. Insya Allah pekan ini akan kita fix-kan nanti ke masing-masing paralel. Insya Allah besok kita rapatkan di pimpinan dulu, direvisi di pimpinan dulu. Terima kasih Ustaz. Ada yang lain? Kami persilahkan. Mumpung langsung bersama Ustadz Eko selaku PK kurikulum di SDIT Lukman Al-Hakim. Sepertinya sudah tidak ada. Non sewu Us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Ustadzah yang sudah memfasilitasi. Alhamdulillah sudah difasilitasi untuk pas besok lebih pagi karena saya termasuk seperti Bapak tadi di awal bahwa kami berdua harus bekerja sehingga bisa lebih pagi. Derek Titip mengingatkan ya mumpung ini ketemu Bapak Ibu semua bahwa ya bukannya saya menakut-nakuti tapi ini masih peak bukan gelombang pertumbuhan, sebenarnya gelombang pertama yang tidak pernah selesai untuk COVID ini. Jadi pasien kami di ruang isolasi itu banyak sekali, sehingga mohon apabila ada kegiatan yang di sekolah, mengingatkan untuk protokol kesehatannya, karena kita tidak tahu mana-mana yang positif, mana-mana yang negatif. Ya mungkin kadang-kadang Ustadz dan anak sudah saling menjaga, tetapi tiba-tiba orang tua datang menjemput, salim-salim sama ibunya siapa yang sudah biasa. Nah itu seperti itu yang juga harus diantisipasi. Ya itu saja sih. Kalau mohon maaf masukannya bukan masalah kurikulum, karena insya Allah kalau kurikulum kami tinggal mengikuti dan saya sendiri termasuk yang bolong-bolong tugas-tugasnya Alma ini kadang-kadang juga masih ada yang bolong. Sekalian mohon maaf karena keterbatasan kami. Nah, cuman untuk protokol kesehatan ini mohon tidak mohon diperhatikan dengan betul. Terima kasih, itu saja. Matur nuwun Bunda. Baik, insya Allah kami semua selalu berusaha untuk menjaga protokol kesehatan, mengingatkan anak-anak. Namaku karena kesehatan tetaplah yang utama. Ayah Bunda, matur nuwun sangat kita sudah diingatkan kita semua tentu saja harus selalu saling menjaga baik Ustadz-Ustadzah, siswa maupun siswa. Insya Allah begitu. Saya kira semuanya sudah sangat mengetahui tentang hal ini. Selanjutnya, barangkali masih ada yang ingin menyampaikan sesuatu. Saya lihat di layar belum ada. Cukup? Baik. Untuk pada kesempatan
sudah panjang lebar banyak sekali informasi yang disampaikan oleh Ustadz di Paralel maupun Ustadz Eko selaku Wakil Kurikulum. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Eko, kepada Ayah Bunda, dan kepada Ustadz-Ustadzah yang sudah hadir dalam acara Zoom kita pada kesempatan malam ini. Sudah pukul 9 kurang 1 menit, Mas J. Marilah kita tutup acara kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Ustazah satu MC yang mendampingi acara dari awal hingga akhir. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Usin. Terima kasih Ustadz, Ustadzah atas fasilitasnya dan semuanya. Sehat semua gitu. Salam buat Amin. Salam buat Ananda. Sama buat semua. Desa. Mana Nafinya, Selamat Bun? istirahat semuanya. Sini tampil ini Mas Nafi. Absen dulu sebentar sini. Mas Faiz Tulus banyak. Ya, diberi waktu absen 1 menit ya sebelum. Ayo absen semuanya absen. Silahkan. Nafi udah mau ngalahin bundanya. Yang lainnya boleh menampilkan. Soalnya besok yang gampang ya, Yang tidur. Asal dikerjakan latihannya nanti gampang ya Mas Nafi ya. Mas Faiz. Siap, Us. Ya. Baik, kami mohon pamit undur diri dari acara Zoom pada kesempatan malam hari ini. Mamon, siap. Bersama keluarga. Ayo kita lambaikan tangan kepada. Alhamdulillah ada Mas Asfi, Mas Nadif, Mas Mirza, Mas Faiz, Mas Mirza. Selamat istirahat semuanya.